Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Alhamdulillah, pada siang hari ini ketika Allah menganugerahkan kita kesehatan, diringankannya langkah kita ke masjid adalah kesyukuran yang luar biasa. Itu adalah salah satu dari rezeki yang tidak tampak mungkin, karena rezeki bukan sekedar harta, aset, rumah, kendaraan, tetapi saat hadir di mana keinginan kita untuk thalabul ilm itu juga rezeki. Karena salah satu peristirahatan hati itu, Bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah fi majlisil ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya kalau seandainya engkau berjalan dan kemudian melihat ada taman-taman surga, maka mampirlah gitu. Maka para sahabat bertanya, memang apa ada ya Rasulullah taman surga itu? Rasulullah menyampaikan, taman surga itu adalah khilaqul dzikr. Tempat di mana ada kajian itu adalah taman-taman surga. Makanya kenapa dikatakan peristirahatan hati, karena Rasulullah juga menyampaikan kalau kita duduk di majelis ilmu, Allah akan anugerahkan hati kita apa? As-sakinah, ketenangan. Ketenangan itu mahal, Pak. Orang itu kalau sudah hatinya nggak nyaman, nggak tenang, di barat sana itu orang sampai minum obat ya, untuk menenangkan pikirannya. Itu ada obat-obatan yang mereka minum untuk istirahat saja, kadang saking stresnya nggak bisa tidur, Pak. Nah, kita ini kadang-kadang saking mudahnya tidur di mana aja bisa gitu ya. Apalagi di majelis ilmu ketika khutbah Jumat itu, saya punya itu jamaah yang ketika ngobrol tuh, Ustadz saya ini kalau punya masalah, katanya masalahnya apa, kalau khutbah Jumat itu tiba-tiba mendapatkan istirahat yang kualitasnya bagus, katanya. Kok gitu, Pak? Iya, seger gitu baru habis bangun tuh. Walaupun habis bangun tuh selesai khutbahnya. Saya bilang nih, Bapak perlu diruqyah nih kayaknya, Pak. Jadi khutbah justru malah tidur nyenyak. Kadang-kadang gitu memang susah tidur di kantor. Tidurnya kapan? Pas dengar kajian. Ala kulli hal nggak ada niatan untuk istirahat ketika ikut kajian ya. Yang penting niat belajar, niat thalabul ilmi, niat ngaji. Adapun nanti kalau ada bonus istirahat di situ nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah diniatkan tuh memang kadang-kadang sudah menyamankan diri untuk bersandar gitu kan, meluruskan kaki gitu. Bahkan sampai ada doa qablan naum gitu, sebelum tidur sudah ada doanya juga itu. Wah, itu berarti niat untuk tidur, bukan dengar kajian. Tapi insyaallah ala kulli hal kita duduk di sini, Allah kasih sakinah, Allah kasih keberkahan, dan insya Allah kita dibanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Karena memang hidayah itu harus dirawat, Bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini alhamdulillah lahir dari keluarga muslim ya. Mengenal Islam diajari orang tua kita atau guru ngaji kita cara sholat, cara thaharah. Kita sudah mengenal Islam dari kita lahir, Pak. Coba bayangkan orang-orang terdahulu yang berjuang untuk mendapatkan hidayah itu. Kita ambil contoh sahabat Rasulullah SAW yang tinggalnya jauh dari negeri Jazirah Arab, di Persia sana, berapa ratus mil itu, melewati berapa negara itu. Yang tentu semua kenal dengan sahabat ini, Salman Al-Farisi. Seorang Salman ini bukan orang sembarangan. Beliau ini anaknya kepala suku lah kalau di situ. Jadi dia ini putra mahkota sukunya di situ. Calon rahib atau pendeta di Majusi. Mereka menyembah api. Jadi orang tuanya, bapaknya ini pendeta besar.
dan seorang Salman ini calon penerus bapaknya. Tetapi lihat bagaimana ketika ada rasa ketidaknyamanan dalam agamanya ini, dia melihat bahwasanya api ini bukan Tuhan saya. Maka kemudian dia berjalan menyusuri kotanya dan melihat ada sebuah kanisah, gereja, yang di situ digaungkan mungkin semacam lagu-lagu gitu, dan dia merasakan kenyamanan. Dia masuk ke dalamnya dan di situ rupanya menemukan agama Nasrani. Maka dia tertarik, dia belajar, dia ingin mempelajari agama itu. Tetapi itu agama Nasrani yang masih murni, yang bahkan di dalam kitab-kitabnya masih bagaimana menunjukkan alamatun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Rasulullah yang nanti akan hadir itu ada dalam kitab-kitab mereka yang belum direkayasa atau dirubah. Nyaman seorang Salman ini, tetapi gurunya sudah tua ketika itu. Tetapi ketika ketahuan sama bapaknya, tentu dia mendapatkan punishment atau hukuman. Sempat di apa ya, mungkin kalau sekarang mungkin di penjara lah, sampai dia kabur. Kemudian dia disuruh oleh gurunya pergi ke Syams. Bayangkan, ke Syams. Sekarang Syam itu Suriah, di Suriah. Sampai pergi ke Suriah sana, bertemu dengan seorang guru yang umurnya juga sudah tua. Belajar, belum lama belajar gurunya sakit-sakitan mau meninggal. Sampai dia mengatakan, wahai guruku, aku belum puas dengan belajarku ini, aku ingin terus belajar kepadamu, maka aku tidak bisa mengajarimu lagi, aku sudah lemah, aku akan meninggal. Maka dia disuruh pergi lagi ke daerah Mosul sana, daerah Mosul. Ketemulah dengan seorang pendeta ini. Maka gurunya meninggal, dia langsung melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Mosul. Sampai ke Mosul, gurunya juga sudah tua, karena memegang mandat pendeta ketika itu, ya, uskup mungkin, itu memang orangnya sudah tua-tua dan mereka yang masih murni lah memegang ajarannya. Sampai di Mosul pun sama, sudah sakit-sakitan, mau meninggal juga. Disampaikan, kalau engkau ingin belajar, pergilah engkau ke daerah dekat Turki sana, Nasibin, daerah Nasibin itu dekat Turki. Jadi lihat bagaimana perjuangan seorang Salman Al-Farisi ini untuk mendapatkan hidayah. Sampai dia ke Nasibin, bertemu dengan seorang guru juga sama, umurnya sudah sepuh gitu, sudah tua. Akhirnya disampaikan bahwasanya engkau mungkin tidak akan mendapati seorang guru lagi, karena setelah ini sudah habis, sudah yang punya gelar pendeta yang masih murni memegang agama Nasara ketika itu. Maka engkau jangan berputus asa. Sesungguhnya engkau beruntung, engkau lahir di saat lahirnya seorang nabi di zamanmu. Nah, yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah SAW. Cuman nama Muhammad belum tahu, tapi tanda-tandanya tahu, karena ada dalam Alkitab dituliskan di situ. Maka pergilah engkau ke daerah tempat di mana di situ ada pohon-pohon kurma. Nah, disitulah Madinah yang dimaksud. Maka kemudian dia sampai menjual. Seorang Salman ini kan dia ketika belajar pun sambil dagang, ketika belajar pun sambil beternak. Jadi hartanya dia jual semuanya untuk apa? Untuk belajar. Dia ingin mendapati bagaimana ketemu dengan seorang nabi gitu kan, di daerah tempat tumbuhnya banyak pohon kurma. Akhirnya dia pergi ke Wadi Kuro. Wadi Kuro dia perginya dengan rombongan yang ingin pergi ke sana juga. Rupanya sama rombongan ini dia dihianati, Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dihianati apa? Dijual sebagai budak. Jadi sampai Wadi Kuro, daerah dekat Madinah, dijual, Pak. Dijual menjadi budak. Tetapi ketika pun dia mendapati musibah itu, dia berbahagia. Kenapa? Karena kemudian dia dijual ke tempat seorang Yahudi, yang Yahudi itu tinggalnya di Madinah. Jadi lihat ya, dia kena musibah, dijual sebagai budak, yang padahal dia sudah megang uang harta banyak untuk perjalanan safarnya itu, tetapi dia menjadi budak. Sampai di sana ya tentu dia pekerja keras, pekerja kasar. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda bahwasanya ini tempat yang disampaikan guruku, maka dia dalam hatinya bahagia.
semoga aku bisa bertemu dengan Nabi itu. Nah, lihat Pak, sudahlah dia berjuang dengan tenaganya, dengan hartanya, dikorbankan pun dia masih bahagia karena sudah di tanah yang dia tuju. Sampai suatu saat beberapa bulan lamanya di situ, dia lagi manjat pohon itu. Tiba-tiba dia mendengar ada seorang mengatakan, telah datang seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Gemetar hatinya Pak, mungkin ini yang dimaksud. Akhirnya apa? Dia turun dari pohon itu, dia kejar itu tempat di mana orang memberikan petunjuk bahwasanya ada orang yang mengaku sebagai nabi. Maka didatangi, apakah betul ini orangnya? Tetapi tidak, aku tidak akan begitu saja. Aku ingin membuktikan betul enggak ini seorang nabi. Dan dia sudah membaca tanda-tanda itu di kitabnya, di Alkitab yang diajarkan guru-gurunya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW tidak memakan sedekah. Maka dia membeli sesuatu, ya, membawa sesuatu, dan dikatakan waktu itu Rasulullah berkumpul para sahabat dengan para sahabatnya dan berkata, ini adalah pemberian dariku, sedekah buat kalian. Disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menerimanya dan membagikan kepada sahabat-sahabatnya tanpa sedikit pun menyisakan untuk dirinya. Rasulullah tidak makan karena itu sedekah. Apa kata seorang Salman? Hadhihi alamah wahidah. Ini alamat apa? Alamat tanda-tanda yang pertama. Alamat asaniyah. Dia coba lagi tuh. Beberapa saat kemudian, mungkin besoknya atau lusanya, dia bawa lagi tuh makanan juga, tetapi dia menyampaikan bahwa ini hadiah buat kalian. Tadi pertama sedekah, yang kedua apa? Hadiah. Dan dia melihat bagaimana reaksi Rasulullah setelah diberikan itu. Maka Rasulullah kemudian mengambil itu dan membagikan kepada sahabatnya dan kemudian memakannya. Hadhihi alamah saniyah. Ini tanda yang kedua. Maka dia masih penasaran karena beliau tahu, Salman tahu bahwa ada tanda-tanda lagi di punggung Rasulullah ini. Ada sebuah tanda yang mana kalau dalam kitab Sama'il Muhammadiyah disebutkan seperti kulitnya berbeda, kayak telur puyuh gitu. Maka dia ingin tahu, dicari Rasulullah. Kemana Rasulullah? Malah Rasulullah lagi menguburkan seorang sahabatnya di Baqi. Kemudian seorang Salman mengejar itu sampai datang ke Baqi dan dilihat di situ ada Rasulullah. Dan Rasulullah berdiri di hadapan makam. Maka seorang Salman ini berputar ingin menunjukkan bahwa ya Rasulullah, saya hadir di hadapanmu. Kemudian membelakangi Rasulullah dan Rasulullah paham apa yang diinginkan orang ini, seorang Salman ini. Maka Rasulullah membuka kemudian punggungnya, memperlihatkan dan jelas terlihat tanda itu. Maka kemudian Salman memeluk Rasulullah SAW, pelukan yang erat, pelukan penuh rindu, pelukan bahwa saya ini kebenaran yang datang padaku, ini hidayah. Dipeluk Rasulullah sampai Rasulullah menyampaikan bahwa saya, siapa sebetulnya kamu? Man anta? Maka disampaikan, diceritakan perjuangannya, saya dari Faransa, dari Persia, datang ke sini, berguru ke sini, dan kemudian ditunjukkan ada tempat di mana pohon-pohon kurma itu. Saya sebatang kara di sini. Maka Rasulullah memeluk seorang Salman dan menyampaikan bahwa saya sungguhnya Salman minna. Sekarang Salman tidak sebatang kara, Salman adalah keluarga kita. Allah Pak, ketika itu Salman menangis terharu, bahagia, merasa memiliki saudara. Apalagi yang menyampaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perjuangan sebuah hidayah, yang mana kalaulah kita merawat hidayah itu salah satunya dengan sholat kita. Kita senantiasa membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Harus kita baca dengan makna yang kita pahami, Pak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Ihdina, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Yang mana saat ini kalau kita tahu bahwasanya merawat hidayah itu agak berat di zaman saat ini. Zaman penuh fitnah ini, Pak. Ya, ada orang yang pindah agama dengan mudahnya gitu. Ada yang mempermainkan agama dengan mudahnya. Ada yang membuat agama ini sebagai mainan, banyak sekali. Maka merawat hidayah itu mahal. Apalagi kita ingin menunjukkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita.
bagaimana caranya? Ini ada pertanyaan dari seorang jamaah, Ustadz, saya ini kalau menyuruh anak saya sholat itu susah ya, masya Allah gitu. Sedih saya kalau lihat anak saya nggak sholat atau sholatnya kalau dipaksa, bagaimana Ustadz? Maka pertanyaan saya kembalikan kepada bapak tersebut, mohon maaf Pak, bagaimana sholatnya Bapak? Apakah Bapak sudah menunjukkan ke anak Bapak, mengajak, melihat anak itu melihat bapaknya sholat tepat waktu, tidak injury time? Kan ada sholat injury time tuh Pak. Sholat duhur menjelang sholat asar, sholat asar menjelang sholat maghrib. Saya di Telkom Timur tuh sering Pak. Jadi menjelang sholat maghrib itu ada orang sholat asar, dia itu sudah tipis tuh jam detik-detik. Assalamualaikum Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat maghrib itu Pak. Saya dalam hati husnudzon, mungkin dia di safar gitu kan, nggak tahu besoknya dia lagi Pak. Ini kayaknya bukan karena ini safar atau apa, ini kebiasaan ini. Ada memang orang yang ahlinya itu ahli masbuk Pak. Jadi kalau udah masbuk tuh itu lagi. Ingat ada seorang ulama menyampaikan, idza ta'akharta fi sholatika fa ta'akharta fi umrid dunya. Kita ini Bang pengen lihat kualitas hidup kita baik apa tidak dari sholat Pak. Kalau sholat itu kita perhatikan dengan ihtimam yang luar biasa, maka kualitas hidup kita itu bagus. Harusnya kayak gitu memang. Jadi pekerjaan di kantor itu juga rapi, karena apa? Sholatnya disiplin. Tapi kalau sholatnya itu sudah meremehkan, ihmal ya, maka Allah juga akan meremehkan urusan dunia kita. Salah satunya apa? Dengan diberikan atau dicabutnya keberkahan waktu, keberkahan rezeki. Nah, kita kan kadang-kadang pernah ya merasakan, saya ini udah kerja seakan-akan udah banting tulang lah 24 jam kok nggak kelar-kelar kayak gitu. Itu tuh keberkahan waktu yang dicabut. Tapi saat dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah berupa sholat itu hidayah anugerah luar biasa Pak. Beruntung loh kita bisa sujud, beruntung kita bisa masih menikmati sholat, apalagi di masjid, apalagi jamaah. Karena mungkin ada teman-teman kita yang masih senang sholatnya itu di kantor. Oh, di kantor Telkom sana itu obrolan sesama jamaah itu bilang gini, saya bingung Ustadz, kenapa Pak? Di lantai-lantai itu disiapkan tempat-tempat sholat yang nyaman gitu kan. Padahal itu seharusnya sesungguhnya itu dibuat untuk karyawan perempuan gitu kan. Ya saya bilang berarti itu yang sholat, laki-laki yang sholat di sana kasih mukena aja Pak gitu kan. Gak mau ke masjid gitu kan. Nah, ala kulli hal ini sebuah dakwah Pak, dakwah kita semuanya. Makanya di sini yang punya gelar mungkin ada asman, ada manajer. Kalau kita ke masjid, anak buah juga melihat, dan itu jadi jariah insya Allah. Karena kehebatan seorang yang tadi saya sampaikan, kenapa kok saya suruh anak saya sholat susah, maka ketika saya tanyakan kembali, rupanya beliau menundukkan kepalanya dan iya juga Ustaz, saya ini sholatnya termasuk bukan orang yang rajin tepat waktu. Zuhur jam 2, setengah 3 pun sama. Nah bagaimana? Coba lihat, ketika anak melihat seorang orang tua ya sholat di hadapannya, mengajak ke masjid 5 waktu belum sunnah ya, kita kalikan 360 hari ya, setahun berapa? 1800 kali Pak anak melihat orang tuanya sholat di depan dia. Maka betul bahwasanya saat orang tua itu sholat dan anak melihat 1800 kali setahun, belum sunnahnya, belum tiba-tiba dia melihat ayahnya sholat duha gitu. Anak saya masih 3 tahun Pak. Kalau saya lagi sholat, mungkin sholat duha gitu ya, itu anak saya, loh tadi kan Abi udah sholat, tadi kan Abi sholat. Itu pertanyaan yang bagus itu. Nah ini sholat beda lagi. Nah kita jelaskan. Ketika mereka merekam itu Pak, maka insya Allah akan mudahkan ketika kita memberitahu, mengajak untuk sholat, mengajak untuk ngaji. Sama pun saat dimana orang tua sregep rajin ngaji dan anak melihat, maka mereka pun akan termotivasi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala di surah saya sebutkan di sini,
tempat di mana orang tidak akan sengsara. Kalau kita baca surah Toha ayat 123, di ayat ini disampaikan bahwasanya kalaulah kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak mungkin celaka, ya, kehidupannya dimudahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di sini, Pak. Di ayat ini disampaikan bismillahirrahmanirrahim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yasqa. Lihat di ayat fala yadhillu wala yasqa. Di ayat ini disampaikan bahwasanya jika datang kepadamu, huda di sini ulama tafsir menyampaikan maknanya adalah Al-Qur'an. Kalau kalian, yang disampaikan di sini, mengikuti huda yaitu Al-Qur'an, maka Allah akan jamin fala yadhillu wala yasqa, enggak akan mungkin celaka. Makanya kenapa kalau orang belajar ya dari kecil, dan ada juga yang belajar mulai sudah dewasa atau bahkan pensiun baru belajar, itu banyak ya, itu beda, Pak. Ada Rasulullah SAW menyampaikan man talamal Quran fahuwa fatiyusin. Kalau ada orang yang belajar Al-Quran dan dia masih kecil, maka Rasulullah menyampaikan khallatahullahu bilahmihi wa damihi, maka akan bercampur dengan darah. Laham itu daging dan darahnya. Artinya apa? Anak kecil itu kalau baca Al-Quran, Pak, gampang sekali ingatnya, susah lupanya. Jadi seperti bercampur dengan darah dan dagingnya. Itu kalau dari kecil. Makanya beruntung kalau misalnya bapak-bapak punya anak dan prioritasnya di Quran. Saya Ustaz Ailid juga tahu di pondok kami dulu di Gontor ada pondok Muqaddasah. Itu pondok yang untuk tahfidz anak-anak kecil, Pak. Kalau ke pondok-pondok itu, Pak, jangan dibayangkan anak SD, SMP, bahkan SD-nya itu baru kelas 1, kelas 2, masih kecil sekali. Itu sudah dari Malaysia, Pak, ditinggal ke situ. Ya, dan syaratnya adalah ketika memondokkan anaknya nggak boleh dijenguk selama 1 bulan lamanya. Jadi harus tega. Jadi tulisan di pondoknya itu pertama syaratnya tega. Yang kedua saya lupa, Pak. Yang penting tega, harus tega menyerahkan anaknya. Itu dari kecil mudah, Pak. Tapi kalau sudah besar, ya kita tahu sendiri ya. Kan naksi alal hajar, ada kan kalau anak kecil kan naksi alal hajar, kayak nulis di batu, mengukir di batu. Anak kecil tuh susah hilangnya. Kalau sudah tua itu, Pak, seperti menulis di atas air, Pak. Nulis air kan gitu, atau pasir lah ya, pasir. Kena angin hilang. Hari ini hafal, besok lupa gitu kan. Atau besok lupa di ayat selanjutnya, ayat pertama hilang gitu terus. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah ikhtiar. Kalau kita menikmati yang namanya apa, dekat dengan Al-Quran, karena tidak ada kata terlambat. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, waduh saya sudah berumur nih, mau belajar kok malu ya, belajar Iqra. Allah, padahal itu adalah salah satu apa, nanti yang penolong kita adalah syafi'an lana, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran. Maka kalaulah seandainya Allah saat ini berikan kita hidayah ya, sebagai penutup, maka kita rawat hidayah itu dengan apa? Taqarrub kepada Allah dengan Al-Quranul Karim. Karena salah satu detektor paling hebat itu rupanya Al-Quran. Kalau kita nggak tahu caranya mendeteksi hati, nggak harus ke psikolog, Pak. Saya ini kok gelisah terus ya, saya ini kok perasaannya nggak nyaman, depresi terus, nggak usah, Pak, nggak usah ke psikolog, baca Al-Quran, Pak. Kalau Bapak membaca Al-Quran nyaman, tenang, betah lama, hati kita lagi jernih, lagi bersih. Itu seorang sahabat menyampaikan, bahwasanya kalaulah seandainya engkau masa sabitum bi kalamillah, kalau engkau itu tidak pernah kenyang dengan lau tahurat qulubukum masabitum bi kalamillah. Kalau engkau pengen melihat hatimu bersih apa tidak, maka lihatlah apakah kamu kenyang dengan membaca Al-Quran. Kalau kita lapar, Pak, pengen nambah ya, pun sama. Kalau kita membaca Al-Quran dan kemudian merasakan nyaman, kurang ya, nggak kenyang, maksud masa itu nggak kenyang sama Al-Quran, berarti hati kita jernih. Tapi baru buka selembar, Pak, itu encok udah kumat, rematik, kaki kesemutan, nggak betah kita. Ada masalah besar dalam hati kita, ada masalah besar di hati kita.
maka sungguhnya melembutkan hati kita juga dengan Al-Quran. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua ini Pak, hidayah yang kita pegang sampai kita nanti meninggal, dan kita rawat hidayah itu Pak sampai dimana ajal menjemput kita. Jangan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini bekal kita kurang. Makanya ulama menyampaikan bahwasanya orang hidup di dunia itu seperti orang yang menyeberangi lautan. Maka amal ibadah kita itu ibarat perahunya. Kalau kita tidak punya amal jariyah, amal ibadah, maka seakan-akan, kata ulama itu dalam kitab Durratun Nasihin itu disampaikan, seakan-akan dia itu berenang di atas lautan. Sehebat apapun atlet olimpiade pun nggak akan bisa mengarungi lautan Pak, capek tenggelam. Maka amal ibadah kita adalah perahu itu. Semoga Allah anugerahkan kita hidayahnya sampai nanti kita menutup mata. Nasta'udikum fi ri'ayatillah. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nasta'udikum fi ri'ayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.